Selamat pagi ya, hari ini hari Minggu. Jadi eh, ini adalah thermal cam ya. Kita akan melengkapi alat-alat untuk mengukur ya. Jadi ini thermal cam. Jadi ini thermal cam ini dipakai di gedung perkantoran atau di mall-mall tertentu ya, yang portable. Jadi di sini bisa dipasang tripod. Jadi di tripodin diarahin ke kamera apa ke pintu masuk biasanya ya. Jadi kalau terdetek panas tubuh orang tersebut lebih dari berapa di set, dia bisa bunyi ya. Di set di suhu berapa, misalnya orang kena covid berapa sih, 27,5 ya atau berapa, atau dia di set 28. Jadi kalau terdetek 28, dia bisa warning gitu ya, bahwa wah si ini panas nih. Tapi kan orang panas belum tentu covid ya. Tapi intinya adalah saya banyak melihat menemukan di mall pada pakai begini ya. Tapi ada juga yang menggunakan benar-benar thermal cam yang dikonek ke LCD atau pakai seperti kamera CCTV, tapi dia ada thermal cam ya. Ini saya beli memang bukan yang bermerek bagus ya, karena kemarin ada yang komentar kepada saya mengupload testimoni customer soal lampu itu terang, tapi dia berkomentar buruk. Jadi istilahnya orang tersebut tidak senang. Dia bilang alat ukur saya tidak tepat. Jadi saya di sini ada luxmeter, katanya alat ukur luxmeter saya tidak tepat ya. Harus pakai yang bermerek. Saya bukan yang nggak mau beli yang bermerek, bos, mahal bos ya. Kalau saya ada yang subsidi, kalau saya ada yang mengendorse, membantu ya, kita mau beli juga like meter yang mereknya Fluke, Hioki ya. Luxmeter saya buatan Cina bro ya. Ini LCD-nya menghitam, bukannya unsur sengaja. Saya harus beli lagi yang baru nih ya, tapi masih bisa terbaca oleh saya. Jadi LCD ini menghitam sama seperti LCD motor ya, speedometer Anda. Nah ini juga saya sudah ngecek ya harga ini ya. Ini saya beli juga lumayan mahal. Kalau yang merek buatan Taiwan kayak yang udah ada merek seperti Unite juga harganya mahal bro, 6 juta 7 juta ya. Kalau yang merek-merek yang lebih ini lagi 10 jutaan 15 juta. Jadi saya beli yang buatan Cina ya, selalu kita mengandalkan buatan Cina ya, harganya lumayan ya. Nanti saya juga mau melengkapi dengan yang namanya alat lumens meter ya. Cuma kita sedang alot menegosiasi. Lumens meter itu agak ribet ya, harus ada spear. Spear itu awalnya saya nggak mengerti spear itu apa. Jadi spear itu bola. Nah terus bola itu untuk mengukur lumennya. Nah alat ukurnya namanya spektrometer. Jadi kita harus beli spear sendiri, spektrometer sendiri. Nah saya sudah jelaskan, saya untuk mengukur lumens dari lampu mobil, dia bilang harus beli spearnya minimal 50 cm. Berarti bolanya itu 50 cm. Saya kira portable aja yang segini. Yang segini itu harganya cuma 7 juta. Ya, kecil. Tapi dia bilang nggak efisien, nggak efektif ngukurnya. Jadi Anda harus beli spear yang bolanya 50 cm. Nah, di tengahnya atau di pinggirnya ada alat LCD namanya spektrometer. Nah, spektrometer itu bisa mengukur luminous flux, color temperature, ya, apalagi tuh lupa. Ya, alatnya 15 juta, Bro. Yang saya pikir alatnya 7 juta ya, yang lumen meter yang portable saya pikir 7 juta ya. Udah saya nabung sedikit-sedikit dari YouTube saya, mungkin saya dapat monetize ya, dapat AdSense. Saya mau coba baru dapat ini, Bro. Ya, baru dapat ini. Jadi saya akan nabung lagi, saya akan beli lumens meter, tapi agak alot soal spearnya itu ya. Dan itu juga produk buatan Cina bro, nggak ada produk buatan Amerika atau buatan Korea. Saya mau beli di Amerika, nggak tahu yang jual di mana, semua dari Cina ya. Ini juga dari Cina bro. Oke, kita akan review ya. Jadi saya juga baru belajar, jadi kalau ada salah atau mungkin Anda yang lebih paham menggunakan alat ini, tolong dikoreksi ya. Jadi di sini ada tombol ya, menu untuk menyalakan, ini untuk select, ini atas bawah kiri kanan ya, seperti itu. Nah ini udah dinyalakan. Nah di sini ada solder nih, saya sudah nyalakan ya. Saya juga barangnya baru, jadi saya mereview solder saya aja. Ini solder kan panas nih.
Ini solder udah nyala bro nih. Tuh ya, udah nyala. Panas ya. Ya. Jadi di sini ada pencetannya untuk capture atau buat menyalakan lampu LED-nya. Di sini ada LED-nya kecil nih, seperti Luxeon kecil. Di sini sensor infrarednya, di sini ya kamera videonya ya. Jadi ini ada menu, dia bisa saya tunjukin dulu menu-menunya ya. Jadi ini emissivity 0,95 kita pakai standar ya, 0,95 sampai 0,98. Nah, ini garis panduannya on. Suhu saat ini mungkin 32 ya, artinya ini jamnya settingnya 11.24. Ini buat menyimpan memorinya, jadi saya sudah tadi capture 2. Nah, ini 80%, ini 80% ini untuk brightness. Jadi untuk keterangan LCD-nya ya, ini satuannya kita pakai Celsius, ininya BG nggak tahu apa pakai, tetapi di set 0 mungkin suhu terdingin kali ya. Nah, ini memorinya ada micro SD di sini nih, 8 GB merek Toshiba ya. Nah, di sini settingannya bisa bentuk gambarnya bisa iron red, bisa apa RGB-nya lah ya. Kita set di sini saja ya, seperti itu. Klik lagi. Nah, kita mau ngelihat itu solder panas nggak panas ya. Nah, kalau ini tadi kepencet capture, kita melihat titik panas ya, tapi ini kan gambarnya blue. Kita bisa jadiin dia gambar seperti biasa. Nah, di sini tulisannya sih agak kecil ya. Jadi itu solder maksimum 148 150 nih di sini. Minimalnya 27. Jadi dia ada garis panduan ya di tengah nih. Ini titik ini nih on, ini garis titik tengah ini sebagai garis center di layar ini. Nah, dia di sini ada 2 kursor. Di sini titik terendah adalah 23 derajat dan titik tertinggi bener di mata soldernya nih di sini nih. Ya, di mata solder itu 140 derajat. Jadi dia otomatis ya. Bisa nyari sendiri yang dimana yang terpanas ya. Sebagai ini kita sabut nih solder ya. Dan jarak pengukuran maksimumnya adalah 50 cm ya, dia bilang ya. Jadi efektifnya ini di sini benda, di sini alatnya ini harus 50 cm ya. Jadi saya alat begini nanti buat mengukur panasnya LED ya, pakai thermal imaging bukannya pakai infrared. Ya, siapa tahu nanti berguna lah ya. Jadi saya mau tahu panasnya LED bagaimana ya. Nah, kalau ini kita geser, jadi dia ada ya titik panasnya di sini nih, yang hijau. Ya, kalau ini mode di gambarnya, jadi dia ada 2 nih. Kalau ini sebagai titik pusat dari layar, titik pusat dari dia. Nah, ini titik terpanas, di sini titik terdingin ya. Nah, yang titik terpanas ini bergerak, kira-kira di situ paling panas, dan paling panasnya maksimum adalah 143. Jadi solder begitu, merek solder saya adalah Deco kalau nggak salah nih. Deco ya, Korea bilangnya 30 watt ya. 220, 240 volt, 30 watt tuh ada tulisannya Deco. Jadi suhu tertinggi yang bisa dihasilkan oleh solder Deco adalah sekitar 140 ya, dibaca di sini nih. Maksimum 140-an. Titik minimum ada di sudut sini, di pinggir tembok. Ya, seperti itu. Nanti kita akan coba di LED ya. Jadi ini thermal imaging kamera ya. Mudah-mudahan awet nih alat beginian ya. Tuh. Tetap ya, jadi kita harus punya patokan bahwa mengukur standarnya adalah 50 cm. Kalau kita deketin begini, tuh terbacanya 200. Sama seperti luxmeter berarti ya, alat-alat yang menggunakan radiasi ini kita harus tetapkan jaraknya. Jadi kita harus tetapkan jaraknya ini di sini. Nih. Ini kita harus tetapkan jaraknya ini di sini, ngukurnya ke sini. Jadi ini jaraknya berapa sebagai patokan. Karena kalau nggak
kita agak lebih jauh, agak lebih dekat, berbeda hasilnya. Jadi ini standarnya dia adalah 50 cm ya. Jadi alat-alat yang menggunakan radiasi, alat-alat yang menggunakan contactless seperti itu ya, harus spesifikasi jaraknya ini harus terukur ya. Jadi kita harus selalu mengukur LED itu 50 cm. Jadi di sini misalnya bolam, kita akan ukur begini ya, ini harus 50 cm ya. Kalau kita nanti ukurnya ini 30 cm, nanti 50 cm, nggak tepat gitu ya. Jadi benar-benar harus. Nah, kalau soldernya di situ ya, solder di situ, ini di sini 100 tuh. Tapi kalau kita deketin 160-an. Jadi jarak ini menentukan ya. Jarak ini menentukan, makanya banyak loss kalau makin jauh ya. Idealnya menurut dia adalah 50 cm ya. Jadi kalau Anda yang lagi sakit panas, Anda ke mall, ada alat beginian ya, Anda jangan deket-deket ngukurnya, jauhan ya. Itu triknya. Kalau perlu Anda basahin kepala Anda pakai air kalau Anda memang lagi panas mau ke mall, atau Anda lagi panas mau ke kantor, ada security check, kepalanya siram dulu dengan air dingin gitu ya. Atau jangan deket-deket alat ini, agak jauh gitu ya. Kalau deket-deket, wah, makanya kenapa suka dikotakin kan, suruh berdiri di situ. Nah, dia udah ukur tuh jaraknya 1 meter atau 1,5 meter gitu ya. Jadi makin deket makin terdeteksi panas tuh. Di sini 180, sedangkan kalau di jarak jauh 130 gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya begitu aja. Nanti kita di kedepannya kita akan mencoba menggunakan LED ya. Kita ukur panasnya berapa, maksimum Cree, DHP, F3, P730 ya, GL3 segala macam ya. Oke, cukup. Kita matikan ya. Ini versi 118 ya. Katanya sih bisa diupdate nih ya softwarenya. Ya, cukup. Terima kasih. Di depan ada bohlam LED ya, tapi ini aneh juga ya. Ini bohlam LED, ini bohlam jadul, zaman dulu punya nih. 2010-an saya ditawarin suruh jualan LED. Nah, LED-nya LED ini. Anda lihat di video dia flicker ya. Jadi LED zaman dulu mungkin kalau flicker begini di videoin namanya ada refresh rate-nya mata kita sih lihat ini tetap nyala bagus, tapi kalau di kamera tuh ya flicker ya. Tapi LED zaman sekarang nggak begini loh. Di video dia stabil ya. Di video stabil ya. Tapi ini aneh justru di video. Jadi nyalanya nggak sempurna ya, flicker ya, refresh rate lah, itulah urusannya ya. Nah, ini ada kamera, ini kita akan coba ya. Tuh bentuk panasnya kelihatan ya. Jadi maksimal ini terbaca 51 ya. Yang warna hijau itu panas. Nanti kalau dia lama panas-panas dia akan berwarna merah ya, titik ininya nih. Ya. Nah, kalau ini dalam bentuk kamera biasa, gambar biasa, flicker ya, refresh rate-nya nggak cocok atau dia memang kedip-kedip, tapi mata kita sih melihat sih nggak kedip-kedip ya. Nah, kalau ini ngelihat thermalnya ya, thermalnya ini bener-bener dia hijau ya, tuh hijau, lama-lama akan merah. Nah, jarak pengukuran ini harus kita nanti kedepannya harus sama ya. Saya kira-kira akan mengukur jaraknya kira-kira 1 jengkal lah, karena gampang sekali ya, tangan saya ngukurnya 1 jengkal. Kalau kita berpatokannya 50 cm juga saya harus bawa penggaris 50 cm bagaimana, tapi kita membuat standar adalah 1 jengkal. 1 jengkal tangan saya ya. Tangan saya yang kelingkingnya patah nih dulu ya, gara-gara saya naik Jet X10 tabrakan di Central Park. Alhamdulillah semuanya sehat, cuma kelingking saya yang patah nih, nggak bisa lurus lagi ya. Jadi 1 jengkal ya begini nih kelingkingnya ya. Saya dulu naik moge tabrakan bro, orang nyebrang, saya naik Jet X10 ya, habis night ride jam 2 malam pulang, kosong dong depan Central Park, jalan 200 kali, ada orang nyebrang, tabrak ya, patah nih.
Makanya JTX10 di tempat saya udah nggak ada ya, udah saya jual. Sisa Z1000 ya, seperti itu. Jadi terbaca 56 ya. Jadi nanti alat thermal cam ini kita akan gunakan untuk mengukur LED bagaimana dia punya pembuangan panas segala macam ya. Jadi ini hanya demo saja, demo ya. Jadi saya demo memperkenalkan cara pakainya, jadi supaya Anda paham, jadi tidak nanya lagi di kemudian hari ya. Oke, terima kasih.